saya tanam itu sekitar 6 atau 7 tahun. Lahan sini itu sebenarnya sudah terkontaminasi dengan banyak kimia, itu hampir rusak. Jadi di pekarangan rumah daripada ditanamin tidak bermanfaat kan, alangkah baiknya tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sedang berada di antara tanaman cabai yang ditanam di pekarangan rumah teman-teman. Nah selain ada tanaman cabai di pekarangan rumah sang petani ini, ternyata juga ada beberapa tanaman lain seperti ada tanaman bawang merah, tomat, dan juga ada tanaman sayuran lainnya seperti daun bawang teman-teman. Nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemanfaatan pekarangan rumah yang bisa menghasilkan hasil yang cukup menjanjikan dan menguntungkan teman-teman. Nah ini juga mungkin video yang cocok ya untuk teman-teman di rumah, khususnya bagi teman-teman yang punya lahan pekarangan yang nganggur dan pengen dimanfaatkan, untuk bingung dimanfaatkan untuk apa, mungkin bisa simak video yang akan kami tayangkan berikut ini. Nah langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas pemanfaatan pekarangan yang bisa dikatakan cukup maksimal sekali ya teman-teman, dengan beberapa tanaman dan juga mungkin hasilnya mungkin bisa menjadi cukup menjanjikan teman-teman. Nah berhubung di samping saya sudah ada sang pemilik lahan, monggo Bapak bisa perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sudarto dari Dusun Besek, Desa Hargomulyo. Saya di sini memperkenalkan produk-produk dari MMT. Saya menggunakan MMT dan melihat sendiri tanaman saya cabai rawit seperti ini. Ini kapasitas tanaman sekitar 1000-an batang. 1000-an batang ya Pak? Iya. Dan kalau boleh tahu Pak, panggilnya siapa Pak? Pak Sudarto. Pak Sudarto gitu, Iya. Pak Darto gitu Iya, gitu. iya. Dan kalau boleh tahu, ini tadi khususnya di Ngawi ya Pak ya? Iya. Maksudnya Ngawi ya? Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk silaturahmi ke tempat Pak Darto gitu, Iya. di daerah Ngawi, khususnya di Kecamatan Kerambeng gitu Pak. Iya. Ini Pak. Dan kalau saya lihat ini tadi juga Pak Darto sempat menyebutkan juga saat ini dengan apa itu namanya budidaya di pekarangan juga gitu Pak ini. Iya, pekarangan. Dan kalau boleh tahu ini juga udah dataran tinggi gitu Pak, termasuk Udah dataran tinggi terakhir. Oh, udah di lereng Gunung Lawu ya Pak ya? Lereng Gunung Lawu. Dan kalau untuk saat ini Pak, untuk pemanfaatan pekarangan ini, kalau Pak Darto itu pemanfaatan pekarangan itu udah lama atau baru aja Pak? Udah lama, saya tanam itu sekitar 6 atau 7 tahun. Udah. Memanfaatkan pekarangan rumah gitu yang ada gitu Pak. Iya. Dan kalau yang saat ini itu kira-kira pekarangan dengan luasan berapa Pak ini Pak? Sekitar 300 meter persegi. 300 meter persegi ya Pak ya. Dan kalau untuk saat ini kan tadi juga sempat menyebutkan dengan ada tanaman cabai juga nih Pak. Iya. Dan saya juga sempat mengamati ada tanaman lain ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu di sini ada apa aja Pak? Kalau boleh tahu. Di sini ada bawang merah, tomat, terong, dan loncang. Daun bawang gitu Ya, nih. daun bawang. Nah, karena emang judulnya pemanfaatan pekarangan, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Pak ya. Ya. Dengan tadi ada beberapa tanaman teman-teman, ada tanaman cabai rawit dan kemudian ada tanaman tomat, bawang merah, dan juga ada daun bawang ya Pak ya. Iya. Kalau untuk di tujuan Bapak untuk pemanfaatan pekarangan itu sebenarnya apa sih Pak kalau di daerah sini Pak? Dikarenakan sini tuh mungkin dulunya Mas, sini tuh kan pohon-pohon itu kan tidak ada manfaatnya. Terus taruhlah kita tanam horti seperti ini, mungkin kanggo menyambung ekonomi, alangkah baiknya pakai tanaman horti seperti ini. Kalau tanaman-tanaman pohon keras itu panennya 1 tahun sekali, kalau ini kan cukup 4 bulan sekali panen. Jadi untuk alasan utama kenapa sih kok bisa ada pikiran untuk memanfaatkan pekarangan yang ada itu, karena dulunya itu emang di pekarangan ini adanya tanaman kayu ya Pak ya, besar-besar, dan untuk panennya juga cukup lama. Nah karena untuk ibaratnya bisa menyambung ekonomi juga, makanya ditanam tanaman horti yang contohnya seperti ada cabai, tomat, dan juga ada bawang merah tadi ya Pak ya. Dan kalau untuk saat ini
untuk cabai rawitnya ini jenis apa Pak ini Pak? Ori. Jenis ori ya Pak ya? Iya. Kalau untuk populasinya Pak kurang lebih berapa Pak ini Pak? Sekitar 1000-an batang Untuk yang cabainya ya? ya cabenya. Dan kalau untuk mungkin tanaman lainnya kira-kira berapa Pak kira-kira? Kalau mungkin kebutuhan bibit yang bawang merah itu berapa kilo Pak ini Pak kemarin Pak? Itu total semua kemarin saya tanam tuh sekitar 20 kilo. 20 kilo ya Pak ya? Iya. Dan itu tanamnya barengan Pak dengan tanaman Iya, cabai? di sela-sela pohon cabai rawit ini itu bawang merah. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin untuk bedengannya itu emang di yang bedengan cabai ini di yang di tengahnya ada bolong lubang ya Pak ya? Iya. Itu bekas tanaman bawang merah ya Pak ya? Iya. Udah panen. Dan kalau untuk saat ini berarti udah usia berapa Pak ini tanaman cabainya itu? Sekitar 120 hari. 120 hari berarti juga udah memasuki pemetikan ya Pak ya? Iya. Kalau untuk di lahan sini Pak, kalau boleh tahu Pak untuk lahannya itu karakteristiknya ataupun apa ya istilahnya kondisinya itu gimana sih Pak di daerah sini itu Pak? Lahan Tanahnya itu? sini itu sebenarnya sudah terkontaminasi dengan banyak kimia, itu hampir-hampir rusak. Jadi pembenah tanah harus pintar-pintar ngolah lahan. Karena kondisi lahan dulunya kita belum tahu pakai kimia seperti apa, pakai kompos seperti apa, terus akhirnya tanah itu hampir rusak. Kalau untuk berarti kondisinya itu tanah di sini itu bisa dikatakan hampir rusak ya Pak, karena Iya. mungkin dari dulu belum tahu apa itu pembenah tanah juga ya Pak. Iya. Jadi pupuk kimia itu cepat dimasukkan terus secara terus menerus itu Iya. dampaknya seperti apa kan belum tahu gitu Pak. Dan kalau untuk di lahan ini Pak, untuk dasarannya itu apa aja sih Pak yang di tanah ini Pak kemarin Pak? Itu pakai yang kimia itu sekitar saya masukin itu sekitar 30 kilo. Itu kalau boleh tahu apa aja Pak? Itu NPK Compaction, Ultradap sama SP26. Dan kalau untuk pupuk kandangnya ada dimasukkan nggak Pak di lahan ini Pak? Dimasukkan itu habis sekitar 15 karung. 15 karung ya Pak ya. Iya. Jadi di Tapi kompos fermentasi sudah jadi. jadi udah ferment, bukan kompos yang masih mentah gitu ya Pak ya. Enggak. Itu mungkin kalau dari Pak Darto sendiri kok pupuk komposnya itu yang sudah matang itu tujuannya sebenarnya untuk apa sih Pak? Dikarenakan dulu kita belum tahu fermentasi, kita langsung pakai itu pengendaliannya di jamur. Setiap reaksi kompos menjadi siap diserap makanan itu tanaman itu pasti jamurnya keluar. Tapi kalau difermentasi itu lebih siap makan lah ibaratnya untuk tanaman. Tanamannya gitu ya Pak. Jadi dulu udah, karena kenapa memutuskan dengan penggunaan pupuk dasar kandang yang sudah jadi, karena memang berdasarkan pengalaman dulu pernah menggunakan yang belum fermentasi itu kendalanya di serangan jamur ya Pak ya. Ya. Makanya dengan yang sudah difermentasi itu barangnya sudah disiap makan oleh tanaman gitu ya Pak ya. Dan kalau untuk dikaitannya dengan pembenahan tanah ya Pak ya. Tadi kan sempat mengatakan tanahnya itu udah rusak ya Pak ya. Kalau untuk upaya untuk pembenahan tanah itu yang Bapak lakukan gimana sih Pak kira-kira di pekarangan ini? Saya masukin itu M21, terus saya aplikasi dengan asam humat, trikogi. Kalau untuk asam humatnya itu biasanya yang digunakan apa Pak? Kalau Pak? Power soil. Jadi untuk pembenahan tanah seperti ada dekomposer juga ya Pak ya, ada Iya. juga M21 dan juga ada trichoderma juga ya Pak ya, dan juga ada asam humat seperti ada power soil ya Pak ya. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri untuk seberapa penting sih Pak sebenarnya penggunaan asam humat power soil itu di tanah Pak? Sangat penting karena itu karena kita itu tanam cabai itu paling rentan di akar. Itu pengobatan secara alami itu pakai asam humat. Dikarenakan saya sudah aplikasi tanaman lain apa seperti apa itu paling rentan itu tanaman cabai. Kalau nggak pakai asam humat pasti habis. Saya yakin pasti habis. Itu kalau habisnya itu karena apa Pak? Kalau Jamur. Di layu fusarium itu pengendaliannya pertama olah lahan itu harus pakai asam humat. Jadi berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Iya. Kalau khususnya untuk yang di cabai itu pentingnya asam humat seperti power soil itu bisa menurut Bapak sendiri bisa menekan serangan jamur gitu ya Pak ya. Iya. Dan kaitannya dengan pembenahan tanah juga bisa apa ya istilahnya bisa menyumbang, bisa ada manfaat di situ juga ya Pak ya. Terus di selain itu tanam berikutnya itu tanaman masih bisa 100% sama seperti tanaman pertama kedua. Berarti kayak istilahnya dengan pemberian asam humat seperti power soil itu investasi jangka panjang gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi sekali diaplikasikan di tanah, nah berikutnya itu digunakan tanam berikutnya itu bisa hasilnya itu bisa sama
sama gitu ya Pak ya. Iya. Dan kalau untuk di Asam Humas sendiri biasanya aplikasinya bagaimana Pak kalau Power Seal itu Pak? Kalau Di saya lahan. langsung saya masukkan di kompos. Jadi fermentasi, M21 masuk, asam humas masuk, trigoge masuk. Dicampur dikocor berarti ya Pak ya sebelum Iya. tanam ya. Iya, sebelum tanam. Kalau untuk pas perawatan setelah tanam itu kalau di pekarangan dengan beberapa tanaman yang berbeda ya Pak ya. Iya. Itu perawatannya bagaimana Pak kira-kira? Disamakan atau tetap ada perlakuan khusus Pak? Disamakan karena kita terpengaruh dengan lahan. Kalau tidak disamakan, maka efek sampingnya ke depannya mungkin ada perbedaan. Jadi walaupun ada berbagai macam tanaman di pekarangan ini juga perawatannya juga disamakan ya Pak ya. Iya. Kalau mungkin untuk perawatan pas fase pertumbuhan kemarin Pak, kita berbicara tarik ke belakang. Untuk perawatan pas fase pertumbuhan yang dilakukan biasanya bagaimana Pak? Mungkin dari pemberian pupuk ataupun nutrisi itu bagaimana Pak? Kalau pemberian nutrisi, kita cukup kocor ini untuk tanaman umur 15 hari 1 kali. Habis itu tidak sama sekali saya kocor, soalnya kita terpengaruh dengan kompos karena kita pakai kompos ini sudah full, jadi takutnya pertumbuhannya over, makanya tidak saya kocor. Takutnya terlalu apa ya, over juga tidak baik ya Pak ya pertumbuhan, karena emang di dasarnya itu udah siap ya Pak ya, ibaratnya udah pondasinya udah kuat, makanya pengocoran itu dilakukan sekali ya Pak ya pas usia 15 HST. 15 hari itu pun cuma 2 kilo. Itu kalau boleh tahu apa Pak yang dikocorkan kemarin Pak? Itu yang saya kocorkan KNO sama compaction. Dan kalau untuk di perawatan ataupun seperti hak dari hama ya Pak ya, kemarin kendalanya apa pas pertumbuhan Pak di pekarangan ini Pak? Layu Pak tetepan Pak? Layu. Karena emang di sini juga dataran tinggi juga ya Pak ya. Dan kalau untuk cuacanya kira-kira bagaimana Pak pas awal tanam kemarin Pak di sini Pak? Di sini cuaca ekstrim. Bulan 3-4 itu tidak ada matahari sama sekali. Jadi pertumbuhan tanaman itu agak lambat, jamur meningkat ya Pak ya. Soalnya kabut kan turun terus ini tuh. Dan juga mungkin kelembaban juga semakin tinggi ya Pak ya. Kalau untuk di pengendalian dari hama dan penyakit gitu Pak, itu kalau yang kemarin biasanya dimasukkan apa aja Pak? Kayak seperti pesti itu Pak? Pesti yang masuk cuma demolis untuk mengendalikan hama keriting sama Oh, jadi di pekarangan ini kemarin yang dialami dari serangan hamanya keriting daun ya Pak ya? Itu juga karena ada trip juga ya Pak ya? Kalau untuk serangan hama lain mungkin ada nggak Pak? Nggak ada. Dan kalau untuk di fungisidanya Pak, pas fase pertumbuhan kemarin tetap masuk nggak Pak? Masuk. Kita funginya pakai Mancozeb. Jadi fungisida Mancozeb juga dimasukkan juga ya Pak ya? Kalau untuk di fase pembuahan nih Pak kira-kira Pak, kalau untuk fase pembuahan yang mungkin kendala dulu kira-kira yang dialami kemarin apa sih Pak? Karena kemarin itu masih curah hujan tinggi, kita menggunakan kalinet. Terus kendala nih cuma waktu-waktu hujan, karena hujannya terlalu deras bunga tuh banyak yang jatuh karena kondisi pasti pakai angin. Berarti kendalanya ada di rontok buah ya Pak kemarin Pak pas awal itu. Jadi dengan akan ada rontok buah pas fase pembuahan juga terus memasukkan kalinet ya Pak ya. Kalau untuk dengan penggunaan kalinet itu yang dirasakan bagaimana Pak kira-kira kemarin Pak? Untuk buah keras, yang pasti keras. Bisa dicek kondisinya seperti ini. Untuk tambah bobot yang pertama, terus untuk lalat buah berkurang karena keras tadi ya Pak ya. Jadi sulit untuk menggigit gitu ya Pak ya. Kalau untuk kalinet sendiri biasanya dengan dosis dan interval berapa Pak kemarin Pak? Kita pakai interval 1 minggu sekali dengan dosis 30 sampai 40 mili ya untuk satu tangki 16 liter itu Pak. Dan kalau untuk di insek dan fungi tetap juga dimasukkan nggak Pak pas fase generatif itu kemarin? Kemarin 1 kali ya, 2 kali. Tapi masuk, tapi cuma lihat kondisi tanaman. Kalau untuk di penambahan nutrisi lain mungkin Pak, selain ada kalinet itu juga ada ditambahkan nggak Pak itu Pak? Ada, pakai cover BP ya Pak ya? Kalau itu tujuannya untuk apa Pak kalau memasukkan cover BP? Kekebalan terutama pada daun. Kita semakin banyak pakai cover, mungkin dari daun itu tidak mudah terserang penyakit, terutama jamur. Yang sifatnya jamur-jamur seperti
busuk daun, Kayak bercak juga gitu ya, Pak ya. bercak, itu tebal. Jadi dengan ada juga penambahan unsur ataupun apa ya istilahnya, ada penambahan lain ya Pak, bahan lain ya, seperti ada penggunaan cover WP yang tujuannya itu untuk melapisi daun ya Pak ya, dari serangan mungkin dari serangan hama dan juga jamur ya Pak khususnya Pak ya. Itu kalau untuk cara pengaplikasian cover WP itu bagaimana Pak kalau Bapak sendiri yang lakukan itu? Oh, itu dicampur dengan apa gitu atau bagaimana? Setiap interval saya 1 minggu sekali mengaplikasikan dengan nutrisi bisa, dengan pestisida bisa. Setiap sekali spray saya pasti pakai cover. Oh, jadi setiap kali pengaplikasian insek dan fungi itu tetap ditambahkan dengan cover WP ya Pak ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman perlu ketahui untuk cover WP juga bisa meningkatkan efektivitas dari penggunaan insek dan juga fungisidanya sendiri ya Pak ya. Kalau ngomong-ngomong tentang hasil nih Pak, kalau untuk di pekarangan yang Bapak garap ini, untuk mungkin cabenya udah panen belum Pak ini Pak? Panen ya. Udah berapa kali Pak? 4 kali. Kira-kira udah dapat berapa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Yang pertama itu 6 kilo, 10 kilo, 12 kilo, kemarin 15 kilo. Berarti juga lumayan ya Pak ya hasilnya Pak ya. Dan kalau untuk yang bawang merah Pak kemarin Pak dapat berapa Pak itu Pak? Kalau bawang merah itu kilo itu perbandingan kemarin itu 1 kilo jadi 15 kilo. 1 kilonya jadi 15 kilo ya? Iya. Jadi kalau misalnya tadi kebutuhan benihnya itu 20 kilo, itu mungkin 300-an kilo ya Pak ya? Iya. Untuk hasil dari bawang merah sendiri ya Pak ya? Jadi istilahnya cukup memuaskan ya Pak ya, walaupun dengan pemanfaatan lahan pekarangan seluas 300 meter ini ya Pak ya, kurang lebih ya Pak. Kalau untuk tomat mungkin masih berbuah ya Pak ini, lagi menunggu panennya ya Pak ya. Dan menurut Bapak sendiri Pak, kira-kira dengan apa istilahnya biaya yang Bapak keluarkan untuk perawatan di lahan ini, terus dengan pembelian seperti ada nutrisi dan juga sarana dan prasarana di pertanian dan juga mesti ada obat-obatan itu, kira-kira hasilnya seimbang nggak sih Pak kira-kira Pak? Ya seimbang Mas. Kalau nggak seimbang kita tanam ya 1 kali cukup nih, ternyata Mas lahan ini saya sudah tanam 3 kali. Oh 3 kali berarti? Berarti nggak cuma seimbang tapi malah untung ya Pak ya ternyata ya Pak ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah punya lahan pekarangan di dekat rumah ya Pak ya, itu juga bisa dimanfaatkan ya seperti yang Bapak lakukan ya Pak ya. Dan ngomong-ngomong ini Pak, kalau menurut Bapak sendiri khususnya tanggapan Bapak untuk pembenahan tanah dengan cara aplikasi asam humat seperti Power Soil itu gimana Pak kira-kira Pak? Untuk saya pribadi itu untuk pembenah tanah untuk pakai asam humat itu memang dirasakan tuh yang paling utama itu tanam berikutnya. Tanah pasti masih gembur. Kalau langsung dicangkul itu beda lah dengan tanah kalau tidak pakai asam humat. Jadi dengan penggunaan asam humat, pembenah tanah asam humat itu ya Pak ya, seperti Power Soil itu bisa, yang paling kerasa itu bisa bisa dikatakan investasi untuk di berikutnya ya Pak ya. Tanah itu bisa menjadi gembur gitu ya Pak ya. Dan kalau menurut Bapak sendiri kira-kira seberapa penting sih Pak penggunaan nutrisi untuk tanaman Pak, seperti ada penggunaan Kalineted dan cover WP itu Pak? Sangat penting, karena kita kalau tidak pakai Kalineted itu tanam sing bagian paling ujung-ujung itu mengecil. Tapi kalau pakai Kalinet tingkat kerontokannya tidak ada, terus buah itu stabil besar semua sampai berarti ada apa istilahnya keseragaman buah ya Pak ya, dengan pengaplikasian nutrisi seperti Kalinet ya Pak ya, juga bisa membuat tidak mudah rontok juga ya Pak ya. Dan juga untuk hasil di tonase juga tadi juga sempat mengatakan bisa lebih apa ya istilahnya meningkat gitu ya Pak ya. Apalagi dengan buah keras itu juga bisa lebih aman dari lalat buah ya Pak ya. Dan mungkin terakhir Pak, menurut dari jenengan adakah mungkin motivasi mungkin Pak ke teman-teman petani di rumah monggo Pak? Ya, untuk para petani di luar sana, perkenalkan nama saya Sudarto, ini mengenalkan pakai produk MMT untuk aplikasi tanaman cabai rawit untuk hasil sangat memuaskan. Monggo untuk teman-teman semua yang pengen tanam cabai rawit hasil seperti ini, menggunakanlah MMT. Dan mungkin ini Pak, mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah nih kita kira pengen apa ya istilahnya pengen memanfaatkan pekarangan yang ada itu, kira-kira menurut Bapak cukup
ya tetap dilakukan atau gimana Pak kira-kira Pak? Ya tetap dilakukan dong. Kita itu memanfaatkan lahan di pekarangan rumah daripada ditanami tidak bermanfaat kan, alangkah baiknya tanami seperti ini kan lebih manfaat. Jadi buat teman-teman di rumah ya Pak ya, Iya. kalau khususnya punya pekarangan, daripada pekarangan itu nganggur ataupun apa ya istilahnya ditanami tanaman yang kurang berproduktif, Iya. lebih baik dimanfaatkan seperti yang Bapak lakukan ini Pak ya, karena tadi juga bisa hasilnya juga cukup menjanjikan dan menghasilkan ya tentunya ya Pak ya, dengan pemanfaatan dari pekarangan yang dilakukan Bapak tadi. Nah mungkin terima kasih Pak mungkin atas yang Bapak sampaikan tadi, semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat ke teman-teman di rumah Pak, dan juga bermanfaat bagi Bapak sendiri, khususnya bisa menjadi amal jariah buat Bapak, dan kami doakan semoga untuk hasil di dunia pertanian bisa diberikan hasil yang melimpah dan juga hasil yang maksimal Pak. Amin. Nah itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari pemanfaatan pekarangan yang Bapak lakukan ini, semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat ya teman-teman, dan juga mungkin bisa diterapkan juga oleh teman-teman di rumah ini yang pengen tanam cabai ataupun pengen tanam horti di pekarangan walaupun dengan pekarangan sempit. Nah ini juga bisa diterapkan. Nah semoga bisa bermanfaat lah ke teman-teman di rumah, dan kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.